Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Minggu-minggu lalu saya sudah membahas mengenai gig ekonomi, terutama model bisnis platform digital yang mengandalkan ke investor, begitu di mana biasanya disebut sebagai investor owned platform, di mana yang memiliki atau memiliki ownership terhadap platform digital itu adalah para pemilik modal. Nah, tentu kalau dari pembahasan-pembahasan minggu lalu ada banyak sekali keterbatasan dari model bisnis investor own platform ini, terutama dari sisi kelayakan kondisi kerja begitu ya bagi para gig workers-nya. Nah, isu tersebut membuat saya mencari alternatif, ada nggak sih alternatif model bisnis lain yang sekiranya bisa memberikan opsi kondisi kerja yang lebih layak bagi para pekerja. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai platform kooperatif atau mungkin bahasa Indonesianya koperasi gitu ya. Kita sudah sering mendengar dan itu bukan hal yang baru gitu, bukan modal bisnis yang baru. Koperasi itu sudah ada dari beberapa puluh tahun yang lalu begitu. Tapi yang menjadi menarik adalah bagaimana model bisnis koperasi ini bisa diterapkan di bisnis aplikasi digital atau bisnis digital platform. Nah, hari ini saya membahas salah satu aplikasi digital yang menggunakan model bisnis koperasi, dan ini sering dijadikan contoh uh, untuk mengembangkan bisa nggak sih platform digital itu dikelola begitu atau dimiliki secara kolektif oleh para pekerjanya. Nah, ini dia platform kooperatif yang ingin saya bahas hari ini, yaitu Up and Go. Sebutannya Up and Go ini adalah koperasi bagi para pekerja di bidang cleaning service gitu ya. Entah itu cleaning service di layanan jasa bersih-bersih di rumah ataupun bagi klien corporate, layanan jasa yang bersih-bersih di perkantoran atau di perhotelan, di perusahaan gitu. Nah, di sini Up and Go ini itu ada berbasis di New York, dan kalau boleh saya cerita nih, awalnya Up and Go ini dibangun atau dibuat gitu ya oleh Center for Family Life in Sunset Park atau CFLSP. Awalnya CFLSP ini di tahun 2006 dia itu masih bekerja, bisnisnya itu adalah membantu para pekerja-pekerja untuk membuat koperasi sendiri-sendiri. Awalnya begitu di tahun 2006. Tapi akhirnya salah satu foundernya yaitu Kirenia Dominguez, itu membuat koperasi dia sendiri untuk pekerja cleaning service yang disebut sebagai Brightly Cleaning. Dia buat di tahun 2017, berarti sekitar 5 tahun yang lalu, di mana Shirenia Dominguez ini bekerja sama dengan La Colmena Komunitas untuk membuat ini koperasi Brightly Cleaning. Lalu di bulan Mei 2017, Brightly Cleaning ini bekerja sama juga dengan koperasi cleaning service lain, yaitu Cooperative Cleaning of New York dan juga Ecomundo Cleaning Worker Cooperative, untuk bersama-sama membuat platform yang disebut sebagai Up and Go. Jadi Up and Go ini adalah platform yang dibangun oleh 3 koperasi di tahun 2017. Lalu yang menarik adalah sampai saat ini platform Up and Go ini masih berkembang dan sekarang sudah bertambah pemiliknya menjadi 4 koperasi, yaitu Brightly Cleaning, Brightly Cleaning Carroll Gardens, Brightly Cleaning East Harlem, dan Apple Eco Cleaning Co-op. Dan 4-empatnya ini adalah koperasi. Nah, yang menjadi menarik adalah gimana ya Up and Go ini bisa bersaing gitu ya, berkompetisi dengan perusahaan yang
dikelola oleh pemilik modal begitu. Dan kira-kira gimana sih mekanisme di dalam Up and Go ini? Kenapa mereka bisa berkembang walaupun bentuknya sebagai koperasi? Nah, yang menarik adalah tentu awalnya pasti ada pertanyaan, susah ya membangun aplikasi digital kalau modelnya berbasis koperasi, karena membangun aplikasi itu butuh dana yang besar, lalu butuh kemampuan teknis gitu ya untuk bisa membangun aplikasinya, entah itu berupa website ataupun mobile app begitu. Lalu nanti ada kebutuhan untuk maintenance dan lain-lain. Tapi yang dilakukan oleh Up and Go menurut saya menarik karena walaupun mereka harus mengumpulkan biaya dan juga tidak memiliki kemampuan teknis, tapi mereka bisa tetap menjaga gitu ya semangat kolektivitasnya dan membuat mobile aplikasi mereka sendiri. Jadi tidak tergantung dengan perusahaan yang sudah memiliki mobile aplikasi atau sudah memiliki website. Nah, apa sih yang mereka lakukan? Di sini memang basis aplikasinya atau basis basis platformnya itu berbasis website, begitu mereka membangun website di mana dananya ini dikumpulkan dari hibah dan juga semacam dikumpulkan oleh beberapa pihak gitu ya, tidak hanya satu pihak saja. Mereka mendapatkan hibah dari Robin Hood Foundations, lalu juga ada semacam iuran begitu ya dari Barclays-nya sendiri, dan juga iuran dari CFLSP-nya sendiri. Kalau boleh dibilang ini Barclays dan CFLSP ini juga yang mengelola koperasinya sendiri. Jadi biaya eksternalnya itu dari Robin Hood Foundations gitu. Lalu website itu sendiri tidak mereka bangun sendiri, tapi mereka bekerja sama juga dengan Kolab Kooperatif. Kolab Kooperatif ini adalah koperasi juga, tapi di bidang web developers. Jadi pekerjanya itu yang ada di Kolab Kooperatif rata-rata adalah web developers begitu. Dan mereka meminta semacam bantuan gitu ya untuk bagi kolab kooperatif membangun websitenya Up and Go, di mana kolab kooperatif ini juga bekerja sama dengan universitas, yaitu Cornell Tech University yang ada di New York. Nah, apa yang berbeda? Apa model bisnis yang berbeda ditawarkan oleh Up and Go? Ada banyak sekali. Di sini saya mencatat beberapa contoh yang menurut saya cukup berbeda model bisnisnya dibandingkan dengan platform atau aplikasi yang berbasis investor atau pemilik modal. Yang pertama, pembagian pendapatannya. Setiap order gitu ya, setiap pendapatan yang masuk di Up and Go ini 95% biayanya atau pemasukannya dikirimkan atau dimiliki oleh pekerjanya. Sementara platformnya sendiri hanya mengambil 5% dan 5% itu digunakan untuk maintenance website-nya. Lalu yang kedua, mereka melakukan pertemuan Up and Go ini sebulan sekali. Siapa aja yang bisa ikut pertemuan ini? Ya semua yang bekerja, karena prinsipnya adalah pekerja juga menjadi pemilik dari website ini, gitu ya. Up and Go IP rights dan juga brandnya itu dimiliki bersama oleh para pekerja cleaning service yang tergabung sebagai member dari Up and Go. Nah, yang mereka lakukan dalam pertemuan sebulan sekali ini biasanya membahas isu-isu mengenai bagaimana berapa harga biaya yang mereka harus tawarkan. Price negotiations itu dibahas secara kolektif di pertemuan ini. Lalu proses pengambilan keputusannya gimana? Berbeda kalau misalnya kita lihat proses pengambilan keputusan antara koperasi dan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan aplikasi, di mana di koperasi itu pengambilan keputusannya dilakukan melalui voting system dengan mayoritas suara terbanyak. Dan yang menarik, yang membedakan platform kooperatif Up and Go dibandingkan dengan platform-platform digital lain yang berbasis investor adalah rating dan reviews untuk setiap pekerjaan. Jadi yang ada di platform kooperatif itu adalah customer feedback. Kalau misalnya customer-nya tidak puas atau memiliki kritik masukan, itu mereka masih bisa memasukkan feedback-nya di website
tapi mereka tidak bisa melakukan rating terhadap setiap individu pekerja, gitu ya. Itu bedanya. Kalau di platform digital yang kita ketahui gitu ya, yang sering kita ketahui di taksi online gitu misalnya, rating itu kan diberikan untuk para pekerjanya gitu ya, bintang 5, bintang berapa gitu kan, bintang 1 sampai bintang 5 misalnya. Tapi di platform kooperatif ini tidak ada sistem rating individu. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ada komplain gitu ya, ada layanan yang tidak sesuai, itu dipandang bukan sebagai masalah individu, bukan sebagai kekurangan dari individu itu tersebut, tapi itu dipandang sebagai masalah yang harus diselesaikan bersama oleh koperasi. Dan ini biasanya menjadi salah satu agenda yang mereka bahas di pertemuan bulanan. Kalau misalnya ada komplain mengenai apa telat gitu ya, misalnya pekerjanya telat, maka di pertemuan itu mereka akan membahas gimana nih kita apa kebijakan kita secara kolektif gitu bagi pekerja yang telat. Nah, itu dibahas secara kolektif di pertemuan bulanan. Ini bedanya antara model bisnis yang dikelola secara kolektif berupa koperasi dengan model bisnis yang mengandalkan algoritmik matching atau mengandalkan otomatisasi dari pekerjaan. Lalu apa sih kira-kira outcome-nya gitu ya, result-nya. Nah, kalau menurut penelitian gitu yang dilakukan di tahun 2017, pemasukan setiap pekerja di Up and Go ini adalah $22,25 per jam, di mana kalau dilihat angkanya itu lebih tinggi dari angka UMR yang ada di New York, sekitar $17,27 per jam. Lalu dibandingkan dengan pekerja cleaning service yang bekerja sendiri-sendiri gitu ya, yang bukan member koperasi, pendapatan member koperasi Up and Go ini lebih banyak $4-5 per jam. Artinya apa? Tentu menurut penelitian ini tetap lebih menguntungkan bergabung sebagai member koperasi dibandingkan enggak gitu. Dan juga pendapatannya bisa di atas UMR setempat gitu. Lalu yang kedua, kalau misalnya tadi kan Up and Go ini terdiri dari 4 koperasi ya. Nah, kalau misalnya 4 koperasi ini bekerja sendiri-sendiri, tentu mereka akan sangat kesulitan untuk berkompetisi dengan perusahaan yang lebih besar yang dimiliki oleh pemilik modal karena mereka tidak punya pasar, mereka tidak punya biaya atau memiliki kapasitas untuk membangun website gitu ya, di mana mereka brandnya bisa lebih terlihat begitu. Sementara kalau koperasi-koperasi ini bergabung, mereka memiliki jumlah pekerja yang lebih banyak, artinya supply-nya juga lebih banyak, begitu. Mereka juga bisa mengumpulkan mengumpulkan modal begitu ya untuk membangun website dengan jumlah yang banyak-banyak sehingga iurannya tiap orang juga nggak begitu banyak gitu kan. Nah, itu membuat mereka memiliki daya saing yang lebih kompetitif dengan perusahaan yang berbasis investor own platform. Lalu ini yang ketiga dan juga yang paling penting dan membuat mungkin sebagian besar para pekerja gig lebih memilih bekerja di platform berupa kooperatif atau platform kooperatif di mana hak-hak pekerja itu bisa lebih dilindungi dan termasuk dalam negosiasi. Kenapa? Karena yang melakukan negosiasi ya pekerja itu sendiri, begitu. Sehingga mereka tentu bisa mengeluarkan aspirasi pribadi mereka. Mereka juga bisa memperjuangkan hak-hak mereka di dalam model bisnis koperasi ini. Sehingga hal-hal seperti ini tentu bisa menghindari pola kerja yang bersifat eksploitatif di mana hanya mengorbankan para pekerja untuk kepentingan pemilik modal. Begitu. Nah, salah satu hal yang menarik juga di tahun 2019, sekitar 2 tahun setelah dibangunnya website Up and Go ini, mereka sudah mendapatkan rekognisi, begitu ya. Mereka sudah mendapatkan achievement dari MIT Inclusions Innovation Challenge, di mana mereka terpilih sebagai pemenang untuk kategori Financial Inclusion Regional. Nah, di sini menurut saya berarti ada sedikit harapan sebenarnya ya, ada menurut saya kasus yang diceritakan oleh atau kasus yang
kisahkan atau kasus yang bisa kita pelajari dari Up and Go platform kooperatif ini adalah ternyata masih ada alternatif model bisnis yang bisa yang lebih bisa memperjuangkan dan juga melindungi hak dan kelayakan bekerja bagi para pekerja gig workers. Nah, menurut Anda bagaimana? Kira-kira Anda setuju apa tidak? Tapi tentu saja Up and Go ini masih memiliki batasan-batasan gitu ya, kelemahan-kelemahan. Salah satunya adalah mereka tentu sangat susah untuk mendapatkan pinjaman gitu ya, pinjaman modal atau bahkan mendapatkan investasi dari para pemilik investor, karena kalau menurut pemilik investor mereka melihat model kooperasi ini tidak begitu menguntungkan sehingga mereka susah mendapatkan sehingga kooperasi ini susah mendapatkan external funding dan lebih banyak mengandalkan internal fundingnya. Tapi bukan berarti menurut saya model bisnis platform kooperatif ini tidak bisa dipertimbangkan. Nah, mungkin untuk episode kali ini saya hanya membahas Up and Go, tapi untuk video-video berikutnya saya akan membahas model-model platform kooperatif lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.